Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,13% ke angka 8.936. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini terpantau mulai bergerak naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Hari ini rata-rata saham di sektor properti bergerak naik lumayan tinggi. Salah satu saham akan kita bahas adalah saham Asri. Memang tidak semua saham properti akan dibahas di video ini, tapi jika kita lihat saham pertama, saham Asri hari ini naik 7% lebih ke harga 177. Secara teknikal memang Asri sebelumnya masih sideways, tapi masih oke secara teknikal karena selalu kuat di atas garis EMA 150. Saya sempat menyentuh garis EMA 150 di tanggal 11 Desember. Asri masih bisa bertahan dari rebound. Bisa kita lihat cara pergerakan beberapa kali mencoba naik di atas 170 ini selalu gagal walaupun sempat menyentuh resisten berikutnya di 180. Jadi ini memang menarik cara teknikal dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini, Asri mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ini masih gagal naik. Pada hari Kamis masih melemah. Hari Jumat ini naik langsung berada di atas harga 170. Malahan, kita lihat pada hari ini sempat berada di atas 180. Tapi penutupan masih berada di bawah 180 dan secara candle juga 170 memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk teman-teman sudah punya saham Asri, mungkin saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Secara trend ini masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan untuk Asri bisa kita lihat pada perdagangan hari ini Asri memang terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi dalam satu minggu ini Asri mulai masuk. Kenaikan 7% lebih ini jika kita lihat di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat Asri masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break 180 dengan target berikutnya di sekitar 188 sampai 190. Jadi masih ada potensi untuk break 180 dan lanjut uptrend. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dan trend, wait and see dulu. Mungkin masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 180. Jika terpantau masih gagal break 180 dan melemah pun, mungkin masih bisa coba tunggu di sekitar 170 sampai 168 untuk entry di sekitar zona harga ini. Dan sekarang kita lihat saham BSDE. BSDE bisa kita lihat cara pergerakan hari ini juga bergerak naik, tapi cara trend tidak se-oke saham Asri. Karena BSD bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi beberapa kali sebelumnya mencoba break garis EMA 50 150 ini masih gagal. Sempat melemah mendekati harga 900. Tapi BSD saat ini mulai sideways, mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan menarik, candle hari ini solid. Tidak ada shadow ke atas, ada sedikit shadow ke bawah. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 150 di sekitar harga 940 sampai 945. Dan di atasnya juga sebenarnya 950 ini masih berupa resisten. Jadi BSD menarik apabila memang minggu depan berhasil break garis EMA 50 150. Nah, cara pergerakan BSD akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan target kenaikan terdekat di zona resistennya di 1000 sampai 1020. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan BSD hari ini, ASI malah terpantau keluar. Satu minggu terakhir ini ASI mulai keluar setelah sebelumnya ASI mulai masuk. Dan kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk BSD tidak ada akumulasi, saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di sekitar 900 sampai 910, mungkin bisa pertimbangkan take profit apabila BSD gagal break 950 atau hold terus selama BSD tidak turun bawah harga 900. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau dengan lebih oke misalnya wait and see dulu. Lebih oke buy on breakout apabila BSD berhasil naik di atas garis EMA 50 150 atau minimal bisa bertahan di 950. Sekarang kita lihat saham CTRA. CTRA saat ini juga mencoba untuk bangkit. Bisa kita perhatikan di sini. Sebelumnya juga CTRA setiap kali menyentuh 850 ini bisa bertahan dari rebound. Tapi mencoba break garis EMA 50, CTRA gagal break, sempat melemah ke sekitar harga 825. Saat ini CTRA juga mencoba untuk bangkit dan membentuk high low. Kenaikan 3% lebih hari ini candle juga lumayan solid, tapi hampir mirip dengan BSDE. Saat ini CTRA masih berada di sekitar garis EMA 50 di harga 870. Dan untuk CTRA, di atasnya masih ada garis EMA 150 di sekitar 915. Jadi beda dengan BSD yang saat ini berada di sekitar garis EMA 50 150 apabila berhasil break akan uptrend. Untuk CTRA masih ada garis EMA 150 harus ditembus untuk mulai uptrend kembali. Tapi jika kita perhatikan kenaikan CTRA hari ini, bisa kita lihat
Asing juga terpantau melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk. Kenaikan 3% lebih ini jika kita lihat di broker summary ini masih ada akumulasi. Jadi untuk CTRA apabila mau coba pantau dengan entry, misalnya wait and see juga, lebih oke adalah bound breakout apabila CTRA bisa naik di atas 870. Dengan target swing jangka pendek di 900 sampai 920 untuk target swingnya. Jadi tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 150 untuk target take profit apabila CTRA berhasil break garis EMA 50 tapi masih gagal break garis EMA 150. Atau hold saya terus selama CTRA kuat di atas garis EMA 50 karena secara pergerakan minimal masih akan sideways. Sekarang kita lihat saham DLD. DLD juga hari ini naik lumayan tinggi. Ini saat ini jika kita perhatikan secara teknikal ini juga mulai oke. Sebelumnya bisa kita lihat menyentuh 130, saham DLD masih bisa bertahan. Dan di sini setelah berhasil break ini menarik, ini juga mulai uptrend. Jadi sebelumnya memang beberapa kali mencoba break ini gagal. Dan setelah berhasil break bisa kita perhatikan DLD langsung bergerak naik. Hari ini naik 13% lebih ke 163. Dan sempat malah menyentuh 170. Tapi secara candle saat ini DLD masih mencoba untuk break resistance 160. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham DLD, asing malah terpantau hari ini keluar. Kenaikan 13% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi untuk DLD saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mencoba naik mengetes 170 sampai target lebih lanjutnya di 180. Dan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah, untuk saat ini bisa jadikan 150 untuk target stopnya. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dengan entry, misalnya lebih oke adalah tunggu terkena pullback mendekati 150 atau mengetes 150 apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry. Informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan. Teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.